Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul The Soul of Soldier Master untuk part yang ketiga. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, dari pusat kota Linhai, wali kota Linhai yang bernama Tuan Zhu Zhengxuan mengatakan kalau masih ada satu lagi master yang akan datang dan yang paling akhir. Ia lembut dan elegan. Ia adalah orang yang selalu hadir di setiap kali pemilihan di kota Linhai, yaitu Nona Kupu-Kupu yang berasal dari sekte Baihua yang bernama Nona Dijing dari ras siluman kupu-kupu. Ia pun disambut dengan baik oleh Master Xiuyan. Ia berkata kalau Nona Dijing cantiknya semakin mempesona, dan semua itu dikarenakan pil kecantikan yang ia miliki. Bahkan Master Feng Mi dari ras kumbang juga ingin duduk bersamanya. Namun ia kalah langkah oleh Master Xiuyan. Ia pun memilih menjauh dan menendang kursi yang ada di sana. Karena ia adalah manusia kumbang yang memiliki 4 kaki dan tidak bisa duduk di kursi yang disediakan oleh wali kota. Tak selama berapa lama, wali kota Linhai pun mengumumkan kalau pemilihan dimulai. Di saat beduk dibunyikan, tiba-tiba arena ujian pun muncul dari dalam tanah dan melayang di udara. Itu semua karena sihir dari para master di kota Linhai. Lalu pejabat kota Linhai menjelaskan peraturan pemilihannya. Dan pemilihan kali ini terdiri dari 3 babak. Babak pertama adalah babak mesin, 3 kandidat yang akan berlomba bersamaan dan waktunya adalah 1 dupa. Penilaian pun langsung dimulai. Di sisi lain dari dalam hutan, Paman Yu dan teman-temannya sedang berpatroli. Di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Zuyi dan Xuanzai melihat ada yang bergerak di semak-semak. Ia pun memanggil Paman Yu. Di saat Paman Yu menghampirinya, Mauren yang sedang menyendiri langsung diserang oleh siluman misterius itu. Dan ternyata siluman itu adalah Tuan Huisi dari ras siluman ular yang haus akan roh jiwa untuk kekuatan sihirnya. Lalu Paman Yu kembali ke arah Mauren. Namun naas, ia sudah mati oleh Tuan Huisi. Paman Yu pun sangat marah dan meminta siluman itu untuk keluar dan menghadapi Paman Yu. Tak menunggu lama, Tuan Huisi yang berubah menjadi ular pun langsung menyerang ke Paman Yu. Lalu Paman Yu meminta Zuyi dan Xuanzai untuk pergi dan keluar dari dalam hutan. Namun Paman Yu bukanlah tandingannya. Ia pun diserang habis-habisan oleh Tuan Huisi. Zuyi dan Xuanzai pun memilih menyelamatkan Paman Yu dengan menembaki dengan anak panahnya. Namun semua itu sia-sia dan mereka memilih kabur dan meminta pertolongan. Di saat mereka melarikan diri, Xuanzai terjatuh dan tertangkap oleh siluman ular Huisi. Ia pun langsung dimakan oleh ular Huisi. Karena ketakutan, Yuzi terpeleset hingga menggelinding sampai ke pinggiran pegunungan. Tuan Huisi memilih berhenti mengejarnya dan ia berubah menjadi manusia kembali. Lalu ia mengatakan kalau obat yang diberikan oleh Nona Xingye dari hasil mencuri obat milik Dr. Wu Sheng itu sangat luar biasa. Luka di tubuhnya sudah hampir sembuh semuanya. Obat pil itu adalah obat hasil berlatih membuat pil. Ia terbagi menjadi 1-9 tingkatan. Kita kembali ke pusat kota Linhai. Para peserta ujian pun segera dimulai. Dan ujiannya adalah melewati beberapa rintangan. Dan mereka adalah Lu Renjia, Lu Renyi, dan Lu Renbing. Dan mereka tidak ada satupun yang lolos dari beberapa rintangan. Mereka semua terjatuh pada rintangan pertamanya. Sekelompok pertama pun semuanya dieliminasi dan tidak lolos ujian pertamanya. Lalu Master Xiuyan berkata kalau peserta pertama itu sekelompok orang yang aneh. Tim kedua pun juga tidak ada yang lolos dalam ujian tersebut. Lalu pejabat kota menyebutkan begitu banyak para peserta yang dieliminasi. Dan dari warung makan Paman Lawang, seseorang mengatakan kepada Paman Laoyan kalau Li Si bertarung dengan siluman hiu. Mereka juga mengatakan kalau Li Si ikut dalam arena pemilihan. Seketika Paman Laoyan pun sangat marah. Ia tidak tahu siapa yang memberikan token pemilihan sehingga Li Si bisa mengikuti pemilihan itu.
dan ia langsung menyusul Lisi ke tempat pemilihan arena dengan kondisi mabuk. Nona Si pun tahu kalau Paman Laoyan adalah pamannya Lisi yang ia cari. Dan dari gerbang kota Linhai, Zuyi sangat ketakutan. Ia berlari sambil meminta tolong kalau ia melihat siluman ular di dalam hutan. Penjaga gerbang pun menanyakannya. Namun ia terus berlari ke arah kota sambil berteriak kalau ia bertemu dengan siluman. Kita kembali ke Lisi. Giliran ras manusia rusa yang akan maju untuk melakukan ujian. Di sana ada seorang gadis dari ras rusa. Ia adalah teman Lisi semasa kecil. Ia bernama Lu Xiaoxian dan ada 2 orang saudara kembar yang bernama Niu Ben dan Yuyen. Mereka pun semua saling bekerja sama untuk bisa lolos dalam ujian tersebut dan mencoba menyingkirkan Lu Xiaoxian. Di saat bersamaan Tuan Huishi datang ke tempat arena ujian tersebut. Dan kedatangannya adalah untuk menyerap energi roh dari mereka semua yang sedang berkumpul. Tuan Huishi berkata kalau tempat itu adalah tempat yang menguntungkan karena banyak energi roh yang berkumpul dan hanya menggerakkan jari saja kalau ia ingin menyerapnya. Dan dari dalam kota, Zuyi mengira kalau orang-orang yang ada di dekatnya adalah siluman ular. Ia pun mengambil pisau dan menyerang ke arah orang-orang yang ada di sana. Paman Zhang pun mencoba menghentikannya. Di saat itu juga Tuan Wusheng datang dan menenangkan Zuyi dengan mantranya. Ia mengatakan kepada Tuan Zhang kalau Zuyi terkena trauma. Dan siluman hiu Saudado juga kabur dari pengawalannya. Tuan Zhang pun pergi ke pusat pemerintahan untuk membahas strategi dengan atasannya. Dari ujian pemilihan, Lu Xiaoxiao sudah menyelesaikan beberapa rintangan. Namun kedua saudara kembar itu ingin menjatuhkan Lu Xiaoxiao dengan menyerang dengan anak panah dan bebatuan. Namun Lu Xiaoxiao masih bisa menghindarinya. Tak lama kemudian, Lu Xiaoxian pun lolos dalam putaran ke-7 dan ia adalah orang yang pertama yang lolos dalam ujian pertamanya. Lisi pun sangat senang karena temannya yaitu Lu Xiaoxian lolos dalam ujian tersebut. Dan dari dalam hutan, siluman dari ras Amadilo yaitu Jiayo merasa kesal terhadap siluman hiu yaitu Saudado di masa dulunya yang tidak menuruti apa kata Tuan Huishi untuk memasang formulasi di dasar laut. Dan sekarang harus bisa membujuk dan merayunya agar mau memasang formulasi di dasar laut itu. Dan ia harus mau memasangnya karena semua ini Tuan Huishi lah yang memerintahkannya. Dari ujian pemilihan, Niu Ben dan Nioyan pun menyusul Liu Xiaoshan dan lolos dalam ujian pemilihan itu. Tuan Huishi sangat senang karena ia hanya menunggu waktu yang benar. Semuanya ada di dalam genggamannya. Setelah berhasil, semuanya akan menjadi makanannya. Dan dengan formulasi itu pasti akan didapatkannya. Tuan Ma dari ras kuda itu pun memberi selamat kepada kakak keenamnya yaitu Tuan Huishi. Karena akhirnya Huishi menemukan kesempatan itu. Lalu Tuan Huishi berkata kalau kota Linhai akan menjadi tempat di mana impiannya tercapai. Di saat bersamaan, siluman hiu Saudado pun langsung pergi dan akan memasang formulasi di dalam dasar laut. Sesampainya di dasar laut, Saudado pun memasang formulasi dengan bebatuannya. Siluman armadillo itu juga akan memasang formulasi di kota Linhai. Ia terpaksa memasang formasi itu karena ia diancam oleh Tuan Huishi dengan menggunakan temannya yaitu Mumu atau manusia pohon dan yang lainnya yang disandra olehnya. Dan ia akan menunggu kalau ada kesempatan dan akan menghajar Tuan Huishi. Jiayo penasaran apa sebenarnya kegunaan formulasi itu. Ia mengira kalau formulasi itu demi meningkatkan ilmu sihir Tuan Huishi. Namun untuk saat ini Jiayo tidak memikirkan hal itu dulu. Ia akan memikirkannya setelah memenuhi permintaan Tuan Huishi. Jiayo dan Saudado pun memasang formulasi itu secara bersamaan. Ia pun sangat terkejut melihat semua rerumputan berubah menjadi warna kuning. Dan formasi itu adalah formasi pada zaman dahulu. Leluhur Hao memiliki sebuah formasi yang bisa merubah energi roh orang mati menjadi pil obat. Terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Jika ini semua terjadi, maka ia akan mengambil roh orang yang masih hidup. Dengan adanya formasi ini di bulan purnama, ular akan menjadi seekor naga. Setelah meletakkan formasi batu itu, Jiayo merasa heran kenapa energi bisa berkumpul menjadi satu. Dan kemungkinan semua itu yang diinginkan oleh Tuan Huishi.
Jiayo pun teringat dan merindukan Mumu dan teman-temannya. Ia berjanji akan melindungi mereka semua. Energi roh yang dikumpulkan untuk Tuan Huixi pun ditelan olehnya. Dan bola energi roh itu berasal dari mantra penghapus dunia. Ia bisa menyerap roh dari segala penjuru. Besar kecilnya bola energi roh menentukan besarnya kekuatan formulasi. Memakan satu bola energi roh setara dengan kekuatan siluman berlatih 1 tahun. Tak selang berapa lama, energi roh Jiayo pun seketika meningkat. Di sisi lain dari dalam hutan, Mumu dan Huan sangat ketakutan kepada Tuan Huixi. Ia dipaksa mengumpulkan batu roh untuknya dan diancam akan dibunuhnya kalau tidak menuruti apa kata Tuan Huixi. Lalu ia teringat dengan paman Jiayo. Di saat bersamaan, Jiayo juga mendengar suara Mumu yang meminta tolong kepadanya. Ia juga sudah lama sekali tidak mendengar suara Mumu dan ingin bertemu dengannya. Ia juga melihat beberapa mayat dan semua itu adalah perbuatan Tuan Huixi yang terlalu kejam. Di saat ia akan pergi, Jiayo pun sangat terkejut karena mayat-mayat yang ada di sana pun hidup kembali. Dan mayat hidup itu pun langsung mengejar dirinya. Dari arena pemilihan, giliran Lisi yang akan maju untuk melakukan ujian pemilihan tersebut. Tuan Ma dari ras kuda itu pun mengatakan kepada wali kota apakah ia mengenal Lisi. Lalu wali kota menjawab kalau Lisi adalah saudara jauh dari kepala polisi Lao Niu. Dan Lisi pernah menangkap beberapa pencuri. Dan di sana orang-orang banyak yang mendukung Lisi dalam ujian pemilihannya, termasuk Nona Liu Xiaoshan. Bahkan batu ajaib milik Nona Si pun mendukung Lisi. Di sisi lain, di dalam kota Linhai ada seorang gadis dari ras siluman harimau. Ia adalah anak dari Bai Jin dari istana Yujiang yang bernama Bai Luo. Ia sedang mencari seseorang. Ia masih begitu polos karena ia baru pertama kali keluar dari istananya. Dan dari kantor pemerintahan, Paman Zhang baru tahu kalau Paman Niu membawa pergi timnya ke Gunung He. Dan hanya Zuyi yang kembali. Di saat Paman Zhang menanyakan keberadaan Paman Niu, Zuyi hanya mengatakan kalau ada siluman yang membunuh Paman Niu. Lalu Paman Zhang dan teman-temannya pun akan segera mencari dan menyelamatkan Paman Lao Niu bersama-sama. Kita kembali ke Lisi. Lisi masih saja bermain-main dalam ujian tersebut, padahal ia sangat mudah untuk melakukannya. Paman Laoyan yang melihatnya pun mengatakan, jalan ke depannya tidak akan mulus, akan dipenuhi rintangan. Dan ia hanya bisa mendoakan Lisi agar hidupnya tenang. Tapi sayangnya, Paman Laoyan hanya bisa mengajarkan sesaat dan tidak bisa terus menjaganya seumur hidupnya. Dan ia tidak membolehkan Lisi pergi dan ikut dalam pemilihan karena ia belum bisa melepaskan tanggung jawabnya. Lisi pun masih bermain-main dan selalu mengganggu keluarga Xian. Pamannya juga berkata kalau Lisi sejak kecil sampai sekarang masih saja mengganggu anak dari keluarga Xian. Bahkan dalam lomba Lisi juga tidak memberi kesempatan kepadanya. Melakukan hal yang benar seharusnya Lisi melakukan dengan serius. Ia juga mengatakan kalau Lisi masih seperti anak-anak yang tidak pernah dewasa. Dan semua itu membuat Paman Laoyan khawatir. Ia juga sudah menganggap Lisi sebagai anak kandungnya sendiri. Lisi pun berhasil lolos dalam ujian pemilihan babak pertama. Namun Tuan Wali Kota tidak setuju dan akan mengeliminasi Lisi karena ia telah mengganggu anaknya. Ia juga berkata kepada Tuan Ma kalau ia akan mengumumkan segera keguguran mereka. Tuan Ma pun tidak setuju dengan pendapat Wali Kota karena menurutnya Lisi sangat menikmatinya. Di sana Paman Laoyan juga bertemu dengan Tuan Fusheng. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.